Halo semuanya, saya Windra Swastika. Ya, di video ini ya kita akan belajar ya gimana caranya kita berkolaborasi dalam mengedit atau memperbaiki satu dokumen ya. Kasusnya begini, misalkan saya punya dokumen ya, jurnal gitu ya. Saya sedang menulis jurnal. Kemudian saya ingin untuk pihak lain atau co-author atau mungkin editor atau mungkin siapapun yang saya beri akses itu bisa memperbaiki dokumen saya ini ya, bisa mengedit, memperbaiki dokumen saya ini. Nah, eee, biasanya ya, saya akan mengirimkan dokumen ini lewat email, kemudian ke pihak yang ingin saya berikan akses ya, kemudian pihak tersebut ya, misalnya co-author atau penulis lainnya, itu memperbaiki, setelah memperbaiki dikirimkan lagi ke saya, ya. Cara ini nggak salah, tapi kurang praktis ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa, eee, bekerja hanya dalam satu dokumen saja, ya. Satu dokumen ini, ketika dokumen ini saya edit, pihak lain langsung bisa melihat perubahannya, demikian juga sebaliknya, ketika penulis yang lain memperbaiki atau menambahkan dokumen atau memberikan komentar pada dokumen, saya juga bisa langsung melihat perubahan apa yang sudah dilakukan, ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan fitur share dari Microsoft Word 365 ya. Ini menggunakan Office 365. Anda harus login dengan akun Microsoft Anda, ya. Saya share di sini. Eh, Pada pilihan share itu ada pilihan move or copy ya. Apakah mau dipindahkan atau mau di-copy? Kalau dipindahkan, artinya saya tidak punya salinan lagi pada hard disk lokal saya, ya. Tapi kalau di-copy, saya punya salinan di hard disk lokal saya, juga ada eh, file ini juga akan diunggah pada OneDrive, ya. Saya akan menggunakan fitur move ya, jadi akan dipindah. Jadi saya tidak akan ada lagi di hard disk lokal file ini ya. Kemudian saya klik upload. Nah, ketika proses upload selesai ya, saya bisa melakukan share ya. Saya bisa melakukan share kepada pihak yang ingin saya berikan akses untuk mengedit dokumen ini. Nah, ini proses upload sudah selesai ya. Jadi di share ini ada pilihan invite, copy link, atau send a copy. Ya. Dengan memberikan pilihan invite people, artinya kita akan memberikan akses kepada orang tertentu ya, orang yang akan kita berikan akses untuk bisa mengedit atau melihat dokumen ini ya. Kalau menggunakan copy link, artinya kita memberikan link yang bisa kita kirimkan kepada orang lain gitu ya. Saya akan menggunakan invite people, kemudian saya ketikkan uh, yang mau saya berikan akses, misalnya lani.sumardi@gmail.com ya. Include message misalnya mohon untuk diperbaiki pada bagian abstrak misalnya ya. Kemudian saya klik, ini ada pilihan can edit atau enggak gitu ya. Kalau enggak can edit bisa dicentang, nanti Lani Sumardi ini dia bisa mengedit dokumen ini. Saya klik share. Nah, setelah diklik share ya, Lani Sumardi akan menerima email gitu ya, untuk bisa mengedit dokumen ini. Saya akan buka email dari Lani Sumardi dan melihat ya bagaimana bisa dilakukan mengeditan untuk dokumen ini. Nah, ini adalah email dari Lani Sumardi ya. Ada email baru Windra Swastika yang men-share file namanya IJECE ya. Yang kalau diklik ya, nanti isinya kita bisa melihat ya, ini tadi pesan yang diberikan, mohon untuk diperbaiki pada bagian abstrak, filenya namanya, kemudian klik open ya. Kalau diklik open, maka akan terbuka browser ya, tab baru di browser. Jadi nggak harus punya Microsoft Word, nggak harus terinstall Microsoft Word pada sistem, bisa diedit dengan menggunakan browser ya, misalnya browser Chrome atau browser Safari gitu. Nah, ini dokumen yang tadi saya share ya, dokumen yang tadi saya share kepada pihak yang lain yaitu Lani. Nah, di sini ini masih mode view ya, masih belum bisa diedit. Kalau mau diedit, di sini ada button edit yang bisa diklik ya. Nah, ini sudah dalam mode editing ya, sudah dalam mode editing. Kita bisa lihat ya, saya akan tunjukkan bersebelahan ya, supaya bisa terlihat bedanya seperti apa. Ini dokumen dari Lani ya, ini dokumen utama saya ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada G kecil dan di sini ada WS gitu ya. Artinya apa? Artinya saat ini kalau ini akun Microsoft Word saya ya,
bahwa ada pihak lain yang sedang mengakses dokumen ini. Nah, sementara di Lani ya, di dokumennya Lani, di sini ada simbol WS, artinya Windra Swastika yang juga membuka dokumen ini ya. Nah, ketika saya melakukan perbaikan ya, misalnya saya menghapus bagian ini ya. Misalnya saya ganti, misalnya pada mulanya penelitian yang dilakukan gitu ya. Nah, kita bisa lihat perubahannya akan langsung terjadi pada file Word saya di Microsoft Word. Demikian juga kalau saya melakukan perubahan pada dokumen utama saya di sini, ya, maka perubahan itu akan bisa dilihat atau diamati langsung kepada dokumen lain yang diberi akses. Ya. Nah, apakah ini otomatis tersimpan ya? Apakah perubahan ini otomatis tersimpan? Ya, jadi nggak perlu kita simpan seperti di aplikasi Word dengan menggunakan file save gitu ya. Ini otomatis tersimpan pada OneDrive ya. Nah, bagaimana kalau sudah selesai, sudah editing sudah selesai dilakukan dan kita tidak lagi ingin untuk memberikan akses terhadap dokumen ini kepada pihak lain ya. Kita bisa men-stop sharing ya. Stop sharing, jadi klik di sini share, kemudian di sini ya. Nah, di sini ada pilihan ada tertulis ya shared with, telah di-share kepada siapa saja. Nah, ini bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih stop sharing atau kita bisa change permission to can view. Jadi nggak bisa ngedit tapi hanya bisa melihat ya. Ketika kita pilih misalkan stop sharing ya dan ditutup dokumen ini, maka tidak akan bisa lagi di-open ya. Ketika dokumen ini akan di-open ya, maka yang muncul adalah kita diminta sign in dan seterusnya ya. Karena apa? Karena dokumen ini sudah tidak bisa lagi diedit atau dilihat atau di-view gitu ya oleh pihak yang lain. Nah, demikian cara melakukan kolaborasi satu dokumen. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video yang lain.